Pemirsa, Badan Pusat Statistik mengungkap jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah itu meningkat sekitar 83 ribu orang. Persoalannya, kenaikan jumlah pengangguran ini terjadi justru di tengah bertambahnya angkatan kerja dalam setahun terakhir. Mengapa itu bisa terjadi? Selengkapnya dalam Benang Merah, Ironi Pekerja dan Pengangguran. Harap cemas menggayuti wajah-wajah pencari kerja yang memadati setiap penyelenggaraan bursa kerja. Pemandangan itu tergambar pada hajatan Job Fair 2025 Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di sejumlah daerah belum lama ini. Puluhan ribu lowongan kerja ditawarkan oleh ratusan perusahaan. Para pencari kerja membekali diri dengan riwayat pendidikan disertai daftar aneka keterampilan dan pengalaman. Semua itu untuk menyokong kepercayaan diri mengadu nasib. Mereka berasal dari lulusan SMA hingga profesional. Tapi persoalan klise muncul. Lowongan kerja yang tersedia kerap jauh di bawah jumlah peminatnya. Sudah begitu, keterampilan yang dimiliki pencari kerja sering tidak sesuai ataupun tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan industri. Jadi sebenarnya kunci lapangan kerja itu kan kompetensi sebenarnya, ya. Itulah makanya di sini kita akan ada talk show, ada pengantar kerja. Jadi adik-adik yang galau itu nanti bisa konsultasi dengan fungsional pengantar kerja dari Kemenaker. Apa sih sebenarnya kunci sukses saat ini? Oh, saya seperti ini, kira-kira nanti mereka yang akan menjawab ya, karena memang mereka sudah mendapatkan data pengalaman membantu pengantaran kerja sekian puluh ribu orang sudah sekian lama. Tak kerja malu, tapi bekerja tak sesuai hati juga tak mau kerap menjadi pilihan sulit pencari kerja. Tapi apa hendak dikata? Sebagian mereka pun memilih menyeberang ketimbang pulang dengan tangan hampa. Satu antusiasme yang luar biasa, satu harapan yang luar biasa, dan ini cukup dalam bagi kami. Bagaimana satu harapan dari teman-teman yang mencari kerja terhadap suatu pekerjaan, dan tentu kita berharap pekerjaan itu adalah yang layak buat mereka. Mencari kerja yang meramaikan bursa mayoritas usia muda. Kebanyakan mereka sudah beberapa kali mencoba peruntungan tanpa kecuali mereka yang berpengalaman kerja sekalipun. Beberapa pencari kerja yang ikut meramaikan bursa boleh dibilang sudah tidak muda lagi. Didan dan Nur Syam misalnya, keduanya sudah berusia kepala 4. Tapi mereka tetap optimistis bakal mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Seharusnya ya nggak perlu dibatasin umur ya kalau untuk kerjaan ya. Seperti kita negara maju gitu kan. Tapi kita kan menuju negara maju. Harusnya umur jangan dibatasin. Yang penting skill, masih sanggup kerja, boleh kerja. Sekarang masih kerja? Udah enggak. Oh, udah enggak. Udah enggak dari akhir 2024. 2024. Ini ngelamar di sini sebagai apa, Pak? Belum tahu sih kan. Tapi udah ngelamar? Udah. Bagian apa tuh? Ngelamar di shop bagian kurir. Bagian kurir. Badan Pusat Statistik mengungkapkan per Februari 2025 jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 153,05 juta orang atau naik 3,67 juta orang dibandingkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja mencerminkan penduduk usia kerja yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Pertambahan angka yang disebut mayoritas berasal dari lulusan baru dan ibu rumah tangga yang ingin kembali bekerja. Ironisnya, saat angkatan kerja mengalami kenaikan, jumlah pengangguran juga meningkat menjadi 7,28 juta orang. Ditengarai, tidak semua pencari kerja itu terserap pasar tenaga kerja.
entah karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai atau bahkan tidak memadai dengan kebutuhan industri. Salah satu isu yang paling krusial di sektor ketenagakerjaan yang membuat jumlah pengangguran meningkat itu adalah skill gap atau terjadi gap antara keahlian yang dihasilkan dari perguruan tinggi, dari sekolah vokasi, sekolah kejuruan, dengan kebutuhan industri yang berubah dengan sangat cepat. Jadi ini yang membuat SMK menjadi kontributor persentase pengangguran tertinggi, sampai 8% angkanya. Karena apa yang dipelajari dengan kurikulum yang ada, dengan tenaga pendidik yang ada, ini dianggap tidak sesuai atau belum sejalan dengan perkembangan dari industri manufaktur yang kemudian masuk dan lebih banyak sekarang orientasinya adalah padat modal dibandingkan padat karya. Jadi banyak pelaku industri juga melihat mereka melakukan rekrutmen misalkan dari sekolah menengah kejuruan harus mengeluarkan biaya training yang cukup mahal. Di sisi lain, kurangnya kesempatan kerja, perubahan struktur ekonomi serta kondisi ekonomi yang tidak stabil juga bisa menjadi penyebab naiknya jumlah pengangguran walau angkatan kerja bertambah. Situasi tak kalah memprihatinkan, yakni tatkala masyarakat pribumi berjibaku mencari kerja, sejumlah oknum pejabat di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja justru berlaku culas memainkan izin tenaga kerja asing demi kantong pribadi. Modusnya mereka memeras calon tenaga kerja asing yang hendak bekerja di tanah air. Diduga kasus korupsi ini telah berlangsung sejak 2019 silam. Tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Yang lakukan adalah satu, kita copot mereka. Ya, kita copot ada sekian orang ya pada bulan Maret, saya lupa Februari atau Maret ya. Tapi masalah jumlah itu adalah domain dari KPK dan kita harus hormati itu. Dan yang kemarin sampaikan menjadi tersangka itu ada 2 orang pensiunan. Jadi clear ya. Sesudah itu kita juga lakukan, sesudah kita copot, perbaikan sistem. Situasi ekonomi yang tak menentu menghalirkan kelangkaan lapangan pekerjaan, sedangkan roda kehidupan harus tetap berjalan. Kini pun sektor informal jadi pilihan.